sekalian. Ya, dalam rangka kemerdekaan ini, kita juga harus bebas dari berhala ya. Di sini kita akan membahas tentang tahta yang retak. Di sini kita akan membongkar berhala dalam hati dan pikiran. Ketika yang baik menuntut posisi Tuhan. Izinkan saya untuk memberikan sebuah pertanyaan yang nggak harus dijawab dengan keras, ya. Cukup dijawab dalam hati masing-masing. Jika hari ini Tuhan mengizinkan semua yang selama ini menopang rasa aman kita tuh diambil. Kesehatan yang mulai menurun, pensiun yang mulai terasa nggak cukup, ditambah krisis moneter yang menekan, anak-anak yang sudah punya kehidupan sendiri, dan mungkin jarang ngontek kita gitu loh. Atau jabatan yang dulu membuat orang-orang tuh menghormati kita, tetapi kini sudah diserahkan kepada yang lebih muda. Apakah Allah masih terasa cukup bagi kita? Di sini akan mengungkap keretakan logis dan juga teologis. Mengapa Allah melarang patung di dalam Keluaran 20, tetapi memerintahkan pembuatan kerubim dalam Keluaran pasal 25, dan juga ular tembaga pada bilangan 21. Saya sengaja membuka dengan pertanyaan ini karena ada sebuah kesalahpahaman yang sering muncul, yang kadang-kadang juga kita percayai bahwa berhala hanyalah masalah yang terjadi pada orang muda, seperti anak-anak muda, kecanduan gadget atau gawai gitu, yang haus mungkin akan like di sosmed gitu, yang juga bisa gelisah karena FOMO ya, fear of missing out. Nah, di zaman sekarang ini berhala itu bisa saya katakan sebagai hanya berganti pakaian. Kalau dulu berhala itu bernama jabatan, sekarang mungkin berhala itu bernama keinginan untuk tetap dihormati. Kalau dulu bernama pencapaian karir, sekarang mungkin ganti nama ingin anak-anak berhasil supaya kita bisa berbangga hati. Kalau dulu bernama ingin mengendalikan masa depan dengan usaha sendiri, sekarang mungkin dia ganti nama menjadi kecemasan tentang kesehatan dan siapa yang akan ngurus saya nanti. Hari ini kita akan belajarlah bersama-sama ya. Bukan sekedar apa dosa saya, tetapi pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Apa yang sesungguhnya sedang kita inginkan dari dunia ini? Yang sebenarnya hanya Allah Bapa yang sanggup memenuhinya. Nah, saudara-saudara, untuk Bapak, Ibu, Om, dan Tante ya, kalau boleh saya lanjutkan satu pertanyaan yang cukup jujur. Eh, Bukan dosa akibat hal-hal yang jahat ya. Bisa jadi cucu, keponakan, anak binaan, kesehatan, tabungan pensiun, atau tabungan hari tua, nama baik di gereja, pelayanan mungkin kisaran 15 sampai dengan 30 tahun, atau jabatan dalam gereja ataupun waktu kita di dunia sekuler gitu loh. Itulah kemungkinan besar tahta yang retak di hati kita. Sesuatu yang nampaknya baik, tetapi sudah naik ke kursi yang hanya milik Tuhan. Izinkan saya untuk bawa satu kisah simpel ya, yang mungkin bagi setiap kita familiar, dari Daniel pasal 4, di mana Raja Nebukadnezar, ya khususnya di pasal 4 ayat 30 ya. Dia udah tua, kira-kira eh,
umurnya 40 tahunan, memerintah kerajaannya paling paling besar di dunia saat itu. Suatu sore dia jalan-jalan di Istana Babel, lihat ke bawah gitu. Lalu dia berkata satu kalimat, "Bukankah itu Babel yang besar itu yang telah kubangun dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku?" Dalam satu kalimat ini ada 3 kata yang mengandung keakuan. Di titik itulah tahtanya Nebukadnezar retak. Yang tadinya Tuhan kasih kesehatan, kekuasaan sampai dengan hikmat sehingga dia bisa menguasai kerajaan yang begitu besar. Sekarang sang raja ambil kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Tuhan biarkan dia jadi seperti binatang selama 7 tahun. Makannya rumput, kukunya panjang-panjang seperti burung gitu. Ini bisa dibilang ngenes. Tapi yang terjadi itu adalah kasih karena Allah lebih sayang Nebukadnezar daripada dia membiarkan menyembah tata yang rusak itu, tata yang retak tadi. Jadi saudara-saudara, hari ini kita tidak membangun Babel, tapi kita membangun Babel yang secara fisik, tapi gantinya kita membangun Babel di hati kita, versi kita. Misalnya anak yang harus jadi dokter karena itu hasil didikan saya, atau anak itu harus masuk Cambridge, MIT karena itu didikan saya dari SMP misalnya gitu kan. Atau kalau versi orang tua dari SD dia dibina, dibiayain, disekolahin, dilesin gitu. Atau kedua, gereja ini besar karena saya yang merintis dari nol. Atau yang ketiga, kalau bukan karena tabungan atau bantuan saya, keluarga ini sudah hancur atau keluarga itu sudah hancur. Hati-hati, itu keretakan. Oke, selanjutnya kita lihat dari ayat Yeremia 2 ayat 13. Aku baca ya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Di sini pasal ini kan bercerita tentang Israel yang murtad kepada Tuhan ya, di mana Tuhan sudah di sini Nabi Yeremia tuh bicara tentang di abad 7 sebelum Masehi itu ketika kerajaan Yehuda, bangsa secara religius terus masih rajin beribadah di bait suci, tapi diam-diam tuh mereka tuh menggeser kesetiaan hatinya tuh kepada allah-allah lain, seperti Baal, kayak dewa kesuburan, kemakmuran, terus atau aliansi politik dengan Mesir dan Asyur. Jadi, dan juga mereka mengganti dengan kekayaan tanah pertanian mereka. Terus, yang menarik tuh dari dari ayat ini ialah yang tentang, secara eksegesis tuh, tentang kolam bocornya ya. Kolam bocor ini, diambil di dalam bahasa Ibrani itu berarti Borot Nisbarim. Di sini, eee, di ayat ini menceritakan kolam bocor itu tentang zaman dulu itu, tentang teknologi penampungan air pada zaman itu. Jadi, di mana sebuah lubang itu digali di tanah berkapur untuk menampung air hujan. Terus di wilayah kering seperti Yehuda, sistem ini secara teknis sah dan lazim tuh dipakai, tapi, masalahnya tuh bukan karena teknologi kolamnya, tapi masalahnya adalah ketika kolamnya retak itu dipercaya sebagai pengganti mata air yang hidup dan mengalir. Jadi, misalnya kalau keadaan zaman sekarang tuh, kita pasti pernah kan bangun rumah kita dan punya kolam gitu loh, punya tampungan air. Jadi seperti ini, jadi kayak, kita coba bayangin kita menampung air hujan di sebuah bak, tapi dasarnya itu ada retak halus dan itu nggak kelihatan mata. Terus udah gitu, jadi
di mana ini berbicara tentang ketika kita menuangkan semua usaha kita, semua waktu, semua harapan kita ke bak eee, seperti ke bak ini gitu loh. Terus, airnya tuh terlihat penuh, tapi, eee, entah besok atau lusa itu perlahan-lahan pasti kan mulai berkurang ya, karena dia ada bocor, ada retak gitu loh. Bukan dan ini bukan karena, eee, kita tuh kurang berusaha, untuk ngisi ulang bak itu bocor, tapi karena dari awal itu bak itu emang tidak pernah didesain untuk menampung secara permanen, tuh. Terus, selanjutnya kita juga akan berbicara tentang Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Di sini, berbicara tentang Rasul Paulus yang, dia memakai kata, Yunani itu metalaksan, sebuah kata dagang atau ekonomi yang berarti menukar atau barter. Jadi ini bukan sekadar kesalahan intelektual, ini adalah transaksi hati. Jadi manusia secara aktif menukar sang pencipta dengan sesuatu yang diciptakan. Jadi di ayat ini jelas dibilang, dia, bahkan di ayat sebelumnya juga kasih tahu tentang bagaimana, eee, bangsa ini menukar dengan, Baal, dengan patung-patung, berupa hewan, berupa, apa itu yang ciptaan Tuhan sendiri gitu loh. Jadi, kita coba perhatikan baik-baik teks, ini tidak mengatakan manusia menukar Allah dengan sesuatu yang jahat, tapi, dikatakan bahwa manusia itu menukar, Tuhan itu dengan ciptaannya sendiri. Sesuatu yang sebenarnya baik, pada dasarnya Tuhan ciptakan tuh baik, karena Tuhan sendiri yang menciptakannya. Tetapi, kita menyalahgunakannya dengan menukarnya dengan, eee, apa yang sesuatu yang dari Tuhan gitu loh. Dan seperti misalnya, eee, berhala itu, di sini juga dikatakan berhala itu bukan pertama-tama tentang hal-hal buruk. Berhala adalah tentang hal-hal yang baik yang kita paksa untuk menjadi Tuhan kita. Seumpama misalnya uang, uang itu baik, keluarga itu baik, kesehatan itu baik, bahkan rasa hormat itu dari orang lain itu baik, rasa aman finansial itu juga baik, warisan yang warisan yang, eee, kita berikan untuk anak cucu kita itu juga baik. Tetapi hal-hal baik ini yang kita anggap ini baik dari Tuhan dan segalanya dituntut untuk memberikan kepada kita apa yang hanya Tuhan sanggup berikan sebenarnya. Jadi, kita memaksakan Tuhan, agar hal-hal ini menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Karena sebenarnya hal-hal itu hanya Tuhan yang sanggup. Misalnya seperti, identitas kita, identitas kekal kita, keamanan kita, kedamaian kita. Nah, itu sebenarnya kan hanya bisa Tuhan yang berikan, tapi kita seolah-olah menggantinya secara, eee, apa ya, secara sadar tidak sadar, secara beda tipis ya. Kita menggantikannya dengan, itu lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, disinilah kita perlu tahu, 4 wajah berhala, tetapi punya satu akar. Dalam hal ini saya akan menunjukkan, berhala-berhala ini, meski kelihatannya punya wajah yang berbeda, tetapi lahirnya itu dari satu akar yang sama. Hati yang mencari keselamatan di luar Allah itu sendiri. Pertama atau bagian A adalah berhala kuasa atau kontrol. Dengan narasi biasanya aku harus memegang kendali. Kalau kita lihat dari Daniel pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32 dan juga Kejadian pasalnya yang ke-16. Nah, di sini eh, saya akan fokuskan pada Daniel pasal 4 ayat 32.
Di sini konteksnya Raja Nebukadnezar berdiri di atas istananya dan berkata, "Bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku aku bangun?" Perhatikan kata gantinya, kuasaku. Pasal ini kemudian mencatat bagaimana Allah merendahkan raja yang paling berkuasa di zaman itu, sampai dia belajar bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan-kerajaan di bumi. Itu bisa kita lihat dari Daniel pasal 4 ayatnya yang ke-32. Sebuah analogi singkat ya. Kita ataupun teman-teman yang sudah membesarkan anak, mendirikan usaha atau memimpin bertahun-tahun di tempat kerja. Coba refleksikan hal ini. Ketika masa itu berakhir suatu saat ya, ketika anak-anak sudah dewasa dan tidak lagi meminta pendapat kita untuk keputusan hidup mereka, ketika perusahaan yang kita bangun kini dijalankan oleh anak kita atau orang lain yang kita percayakan dengan cara yang berbeda dari yang kita rencanakan, apa yang muncul dalam hati kita? Apakah kelegaan karena melayani dengan setia sesuai musimnya? Atau justru kegelisahan, bahkan kepahitan bisa terjadi? Karena kita kehilangan kendali yang selama ini diam-diam sudah jadi sumber rasa berarti kita atau eksistensial kita. Kalau kita lihat dari kejadian pasalnya yang ke-16, di mana Sarah yang nggak sabar untuk nunggu janji Allah digenapi. Lalu dia ngambil action eh, dengan mengambil alih rencana Allah dengan caranya sendiri, melalui Hagar. Hasilnya bukan damai, melainkan konflik yang bergema selama berabad-abad sampai ke zaman kita ini. Ketidaksabaran terhadap waktu Allah sering menyamar sebagai tanda kutip inisiatif atau kita anggap sebagai kebijaksanaan praktis. Itulah yang kita pahami sebagai berhala kuasa atau kontrol. Yang kedua, berhala penerimaan. Aku harus disukai dan dihormati. Nah, ini banyak terjadi di kalangan remaja ataupun orang dewasa yang belum belum melewati masa remajanya dengan sehat. Ya, saya sering lihat bahkan ada yang di umur 45-an ke atas atau 40 ke atas sebelum 50 masih ada simptom-simptom ini. Kalau kita lihat dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-24 dan Galatia 2 ayat 12. Ya, kita lihat dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24 loh. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkah kita Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Galatia 2, Sabar. Perhatikan di sini ya, telah kulangkahi titah Tuhan. Saul itu tidak berhenti percaya kepada Allah. Dia tetap memakai bahasa agamawi. Dia menggunakan sikap legalistiknya. Masalahnya opini rakyat memperoleh otoritas yang lebih besar daripada firman Allah dalam keputusannya Raja Saul. Bahkan Petrus sendiri di Galatia 2 ayat 12, tolong dibacakan. Galatia 2 ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, dalam hal ini Rasul Petrus menarik diri dari pergaulan dengan orang yang bukan Yahudi karena takut dengan kelompok tertentu. Petrus yang seorang rasul yang berkhotbah di hari Pentakosta
itu aja dia bisa mengalami pergumulan dengan takut akan penilaian manusia. Akar masalahnya ketika penilaian manusia menggeser penerimaan Allah. Berhala penerimaan terjadi ketika persetujuan, pengakuan, atau penilaian dari kelompok ataupun orang tertentu, terutama seringkali itu adalah otoritas, menjadi sumber identitas dirinya, keamanan, dan juga rasa berharga kita yang bisa memuaskan secara emosional kita. Nah, dalam kasus Petrus di Antioquia, yang pertama secara biblikalnya ya, Petrus tahu kebenaran Injil di Yope. Itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 10. Allah sendiri loh yang memberinya penglihatan bahwa orang bukan Yahudi telah ditahirkan dan diterima oleh Allah melalui iman kepada Kristus tanpa perlu hukum Taurat ataupun sunat. Petrus adalah orang pertama yang membukakan pintu bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi secara fungsional, berhala hati itu sudah muncul. Pada momen di Antioquia, pengetahuan doktrinal itu dikalahkan oleh ketakutan fungsional. Inilah fenomena yang muncul. Persetujuan dari kelompok Yahudi penganut sunat, di mana itu beranggapan bahwa itu adalah orang-orang penting di Yerusalem ya, mendadak terasa lebih real gitu, lebih mendesak dan lebih berharga bagi dirinya ketimbang kebenaran bahwa orang bukan Yahudi sudah diterima sepenuhnya oleh Kristus. Itu sama dengan kalau kita ngelihat ada orang yang mungkin eh, banci gitu. Terus dia atau waria lah ya bahasa halusnya ya. Terus dia ke gereja. Mungkin ada beberapa mata yang kita lihat memandang waria yang sudah bertobat ini dengan mata yang merendahkan. Nah, itulah eh, potensi-potensi ada berhala dalam hati yang menganggap bahwa gue lebih kudus nih dari dia. Itu bisa bahaya. Bisa-bisa orang yang bertobat menjadi kecewa dengan tatapan mata kita atau segala macamnya. Nah, kalau kita lihat berhala penerimaan pada Petrus ya. Sekali lagi ketika ada orang berdosa di gereja, yang perlu kita lakukan adalah penerimaan sepenuhnya, ya. Kita tahu mereka pernah melakukan kesalahan atau mengambil tindakan yang salah yang tidak mungkin dikembalikan pada posisi semula, tetapi penerimaan itu dibutuhkan untuk sebuah perubahan yang real. Berhala penerimaan pada Petrus, Petrus itu tidak menyembah patung, dia menyembah reputasi dan status penerimaannya di mata komunitas Yahudi. Ketakutannya terhadap penolakan, kritik, atau takut kehilangan status sosial di mata kelompok di zaman itu membuat Petrus ini rela mengorbankan kebenaran Injil dan perasaan saudara-saudara seiman yang bukan Yahudi. Analoginya tuh begini. Bagi saudara yang sudah lama melayani di gereja atau yang sudah menjadi tokoh yang dihormati di keluarga besar, pernahkah muncul sebuah kekhawatiran? Bagaimana kalau generasi muda sudah tidak lagi menganggap pendapat saya penting? Atau bagaimana kalau anak menantu memandang saya sudah ketinggalan zaman atau kolot? Atau di area kalau saya membina anak-anak itu muncul, hmm, pendapatnya Konoven bisa salah kok. Disinilah kita perlu kerendahan hati yang tulus dan juga mengizinkan ada proses atau fase itu terjadi.
Ini bukan sekedar soal harga diri yang terluka ya. Ini adalah pertanyaan tentang di mana sesungguhnya identitas kita berubah. Coba direnungkan. Yang ketiga, berhala kenyamanan. Gua nggak mau susah lah kalau bahasa gaulnya gitu. Nggak boleh, gua nggak mau terlalu sulit, terlalu sakit gitu. Ya bisa dalam kasus simpelnya ya, kalau yang pernah baca ya, dalam kasus simpelnya ya kasus Daud yang memberi nama anaknya Salomo, tetapi Tuhan ingin anaknya itu dikasih nama Yedijah atau bahasa Inggrisnya Jedidayah. Wah, itu arti namanya begitu berganti menjadi Yedijah itu kan menjadi yang dikasihi Allah. Sedangkan Salomo itu kan damai. Daud berharap hidup anaknya tuh damai. Karena apa? Karena nama Daud sendiri punya arti yang dicintai, itu tuh nggak enak dia ngalamin hidupnya. Apalagi eh, nama Yedijah yang berarti dikasihi Allah, ya dia berpikir bahwa konsekuensinya hidupnya akan penuh dengan pernak-pernik nih, nggak damai. Makanya Daud tidak mau mengganti itu. Tetapi kalau kita lihat dari Keluaran pasal 16 ayat 3, tolong saya. Keluaran 16 ayat 3, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk, menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jamaah ini dengan kelaparan." Ya, ketika bangsa Israel di gurun berkata, kalau kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, hmm, apa artinya ini? Kan Musa kan telah membawa kami keluar ke padang gurun ini kan untuk apa gitu loh? Untuk membunuh seluruh orang Israel gitu loh, warga Israel dengan kelaparan. Di sini terjadi asumsi negatif yang melawan rancangan Allah. Ya, secara psikologis ini sangat jujur ya. Perbudakan yang familiar terasa lebih nyaman deh kayaknya daripada kemerdekaan yang tidak pasti. Kalau dibuat analogi itu seperti ini, yang coba saya pahamin ya. Semakin bertambahnya usia, tubuh tuh mulai eh, memberi sinyal keterbatasan. Mengingat saya sekarang berusia 51 tahun ya, tahun ini. Kesehatan mungkin terasa tidak sefit dulu, terus energi rasanya ya berkurang. Mungkin ada godaan yang wajar untuk berkata, kayaknya saya sudah cukup ya melayani. Saya sudah cukup berkorban. Sekarang giliran saya deh untuk nyaman. Untungnya itu hanya terbersit di pikiran, bukan di praktek. Cepet-cepet saya lawan dengan enggak, Tuhan masih punya planning, masih mau beracara dalam hidup saya. Mau tetap saya menjadi garam dan terang. Nah, dalam hal ini ya, istirahat itu bukan dosa loh. Bahkan Yesus sendiri ngajak murid-muridnya untuk istirahat. Dalam Markus pasal 6 ayat 31. Tolong saya. Markus 6 ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, tetapi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Nah, dalam hal ini ya, ada perbedaan antara istirahat sebagai anugerah dengan kenyamanan sebagai berhala. Saya ulangin. Ada perbedaan antara istirahat sebagai anugerah yang diberikan Allah dengan kenyamanan sebagai berhala. Yaitu ketika kenyamanan menjadi syarat yang mutlak ya, sebelum kita mau menaati panggilan Tuhan. Entah itu memaafkan seseorang yang menyakiti kita bertahun-tahun dalam waktu yang cukup lama dan continue pula,
Lalu kita memilih mendoakan cucu yang menjauh dari iman mungkin, atau tetap melayani meskipun tenaga kita sudah terasa terbatas. Coba pikirkan itu. Yang keempat, berhala pencapaian atau bisa juga kita sebut berhala warisan. Hidupku harus terbukti berarti nih, gitu. Kalau kita lihat dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11, silakan saya. Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 11. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Salomo, raja yang mencapai segala yang mungkin dicapai manusia, ya, ketenaran, kekuasaan, punya istri yang cantik, ya lebih dari satu lagi ya, jangan ya, sebagai anak Tuhan jangan ya. Eh, Menuliskan, tetapi ketika aku melihat segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, lalu lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, dan tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kalau dari pengalaman Salomo ini kita tarik ke dalam sebuah analogi ya. Kalau untuk saya dulu pernah ngumpul dalam komsel yang senior waktu saya umur 30-an, tapi saya ikut komsel senior ya di Abaloh dulu di KTC. Ada satu ketakutan yang sering tidak terucapkan oleh generasi yang telah bekerja keras seumur hidup, yaitu apakah hidupku telah cukup berarti? Apakah aku akan dikenang seperti apa ya? Atau apakah warisanku seperti harta, nama baik, ya simpelnya kayak properti dan rumah gitu loh. Atau bisa menghasilkan keturunan yang berhasil gitu. Apakah akan tetap bertahan? Pertanyaan ini bukan salah untuk ditanyakan ya, tetapi jika jawabannya dicari dari prestasi dan warisan duniawi semata, Salomo sudah ngasih contoh sebenarnya. Dia orang paling kaya ya dan bijaksana yang pernah hidup. Bahkan dikatakan di Alkitab tidak ada orang lebih bijaksana selain dia. Dia sudah membuktikan bahwa jawabannya akan selalu berujung pada kekosongan. Itu seperti uap yang sirna lah. Oke, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita coba mengoreksi ya beberapa pemahaman yang seringkali keliru supaya sharing ini juga nggak merubah ya menjadi kita jadi merasa tertuduh, sudah moralitas yang justru jadi menambah beban kita, bukan membebaskan. Salah satunya yang pertama misalnya, ada dikatakan tentang, kalau saya sukses berarti saya menyembah berhala kuasa. Padahal kebenarannya itu, keberhasilan itu bukan dosa. Pertanyaannya itu adalah bukan seberapa besar pencapaian kita, tetapi untuk siapa pencapaian itu dipersembahkan. Terus yang kedua itu, kalau saya butuh istirahat di usia tua, berarti saya cinta kenyamanan secara berdosa. Padahal, kebenarannya itu, koreksinya itu tentang, Yesus sendiri mengajarkan pentingnya istirahat. Bahkan Yesus juga mengatakan untuk duduk diam seringkali. Yang menjadi berhala bukan istirahatnya, melainkan ketika kenyamanan menjadi alasan permanen untuk menghindari ketaatan. Dan untuk yang ketiga,
Kalau saya masih bergumul dengan rasa ingin dihormati di usia ini, berarti iman saya gagal. Padahal kebenarannya, bahkan Rasul Petrus bergumul dengan hal ini, pergumulan bukan bukti kegagalan iman, pergumulan adalah tempat di mana anugerah Tuhan terus bekerja dalam proses pengudusan yang terus berlangsung selama hidup kita. Itu seperti ada di Filipi 1 ayat 6, dikatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Jadi kita terus akan berproses ya, gitu. Setiap, pergumulan, setiap, eee, penderitaan yang kita alami itu, itulah, proses di mana anugerah Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Dan yang keempat itu sering dikatakan solusinya adalah berhenti pada peduli apapun di dunia ini. Padahal kebenarannya itu, ini bukan panggilan menjadi acuh tak acuh atau menarik diri dari kehidupan. Tapi panggilan Injil adalah mengasihi ciptaan dalam urutan yang benar, dengan Allah ditata dan segala yang lain di tempatnya yang seharusnya. Jadi, jangan sampai kita menjadikan setiap pekerjaan kita atau, keluarga kita, orang tua, bahkan anak kita, eee, itu lebih tinggi daripada Tuhan. Ya, dalam hal ini ya, eee, untuk koreksi yang keempat ya, solusi akan, berhenti peduli pada apapun di dunia ini ya, penekanannya lebih gini, jangan gara-gara kita takut peduli dan dianggap berhala, lantas kita menjadi cuek gitu loh. Dan tahu-tahu, ya kalau istilah populernya zaman sekarang, "Ah, udah dah, gue jadi stoik aja." Nah, jangan sampai terjebak di situ ya. Karena panggilan Injil adalah, tadi yang sudah diceritakan oleh istri saya, panggilan Injil itu adalah mengasihi, ciptaan dalam urutan yang benar, ya. Kayak kemarin ya, Iya, kemarin yang ada anak yang sharing juga, di mana dia, benar-benar, karena mengalami beberapa hal dalam keluarganya dan dalam pertemanannya, ketika dia mencoba berubah, tapi ternyata respon orang-orang di sekitarnya itu berbeda dengan yang dia inginkan gitu, yang dia inginkan. Nah, jadi, tadinya dia udah, acuh tak acuh, kayak nggak peduli gitu loh, agak nggak peduli, tapi ketika dia, kemarin dibukakan kemarin malam sharing apa segala macam, ternyata dia bilang dia udah pernah mau, tapi ketika dia lakukan hal itu malah membuat dia kayak seperti gagal, kayak seperti, "Wah udahlah benar, gue benar-benar mesti, menarik diri. eee, nggak usah peduli sama orang, cuek aja gitu loh, jalanin aja kehidupan gua," gitu. Jadi, ini yang dibilang jangan sampai sesuatu, yang kita alami itu malah membuat kita malah menjadi, "Udah nggak usah peduli, yang penting hidup gua oke," gitu. Mhm. Nah, disinilah kita butuh Kristus sebagai jawaban sejati kita. Esensinya ya, bukan cuman penghancuran berhala, tetapi memberi ganti yang lebih baik. Maksudnya apa di sini? Untuk, saudara-saudara yang terkasih ya, Injil nggak datang kepada kita tuh hanya dengan ngomongin, "Berhenti menyembah berhala." Sebab kalau seperti itu, hati kita tuh yang secara alamiah adalah, pabrik pembuat berhala, kalau menurut pandangan John Calvin. Hanya akan terjadi adalah pergantian berhala dalam hati kita. Ya kalau saya analogi sebagai seorang pengajar fisika ya, secara singkat ya. Gini, kalau pada hukum Newton pertama ya, sebuah benda yang bergerak akan terus bergerak lurus kecuali ada gaya lain yang bekerja di atasnya. Hati manusia yang mencari kepuasan tidak akan berhenti hanya karena diperintah berhenti. Hati itu butuh gaya tarik yang lebih besar untuk berbelok arah. Kalau kita pakai cerita, eh, zaman oma-oma ya, kayak gini. Kemungkinan banyak, eh,
senior-senior yang saya hormati di atas 60 tahun mungkin ya, di atas 55 sampai dengan 60 ke atas gitu, kemungkinan akan paham hal seperti ini ya. Bayangin ada lemari kayu jati di rumah. Lemari itu sudah warisan 30 tahun dari orang tua kita gitu loh. Suatu hari itu kena rayap, dari dalam tuh sudah dimakan habis oleh rayap gitu loh. Lalu apa yang kita ambil langkahnya gitu loh. Langkah pertama, penghancuran berhala ya. Maksudnya di sini kita semprot anti rayap ya. Lemarinya kita kosongin, kita rapiin, tapi 2 minggu kemudian kita taruh barang lagi, ternyata rayapnya bekerja lagi. Karena memang lemari itu ternyata memang tempat nampung rayap. Lalu kita ambil langkah kedua, pemberian ganti. Kita bongkar lemarinya, lemarinya dalam konteksnya adalah ruang hati kita ya. Lalu kita ganti dengan lemari baru, lemari besi, kuat, tidak bisa dimakan rayap. Lalu kita isi dengan barang yang lebih berharga, foto, cucu, surat wasiat, Alkitab. Ya, di sini bukan berarti Alkitab hanya berakhir di lemari ya, untuk tidak dibaca ya. Tetapi maksudnya lemari tadi kan analoginya adalah hati kita. Jadi kita taruhlah hati kita itu dengan sesuatu yang lebih fresh. Nah, di sini maksudnya Injil bukan cuman anti rayap yang bikin hati kita kosong. Injil adalah lemari besi baru yang kita tahu namanya adalah Yesus. Disinilah berhala tidak diusir dengan kekosongan. Berhala diusir ketika ada isi yang lebih jauh, lebih indah masuk ke hati kita. Isi yang jauh lebih berharga masuk ke hati kita ini. Itu yang menjadi konsepnya dari Thomas Chalmers ya. Dia sebut dalam The Exclusive Power of the New Affection. Itu khotbah sekitar tahun 1814, seorang pengkhotbah dan teolog Scotland ya. Kasus di mana dia tuh melayani orang-orang yang kecanduan. Kecanduan dosa, judi, mabuk gitu ya. Nah, statement yang paling berkesan ya bagi saya ya dalam dalam kisahnya Thomas Chalmers ini. Jangan fokus berhenti, jangan fokus pada berhentinya ya, tetapi fokuslah pada jatuh cintanya kepada Kristus. Inilah pemahaman saya yang saya sebut kuasa pengusiran dari kasih yang baru hadir. Ini yang oleh Thomas Calmer ya disebut pada abad ke-19 ini exclusive power of new affection tadi. Kuasa pengusiran dari kasih yang baru. Berhala nggak diusir dengan kekosongan. Berhala diusir ketika Kristus menjadi jauh lebih indah dan lebih memuaskan daripada apa yang selama ini kita inginkan atau kita cari. Ya, secara hukum bukan berkata gini, keluarkan, bersihkan, jangan ini, jangan itu, keluarkan ini, keluarkan itu, bersihkan ini, bersihkan itu. Hasilnya hati kosong. Seperti pada kasus Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45 ya. Malah berbahaya. Kenapa? 7 roh jahat masuk. Rumah dibersihin, tapi tidak ditempatin oleh yang lebih berkuasa dari pribadi kita sendiri bahkan. Sesuatu yang harus diisi dengan sesuatu yang ilahi gitu loh. Jadi hukum berkata jangan ini, jangan itu, bersihkan ini, bersihkan itu gitu loh. Tetapi Injil berkata berbeda. Lihat dia. Kristus sudah mati untuk kita. Untuk orang-orang yang benar-benar mau meresponi kasihnya. Dia lebih indah dari cucu, dari uang pensiun, dari nama baik kita. Hasilnya apa? Hati kita terisi. Dan karena terisi,
tidak ada tempat untuk berhala. Jadi pertanyaannya bukan berhala apa yang harus saya buang. Pertanyaannya adalah kita ganti dengan keindahan Kristus yang seperti apa yang belum saya lihat sampai saya masih kejar berhala itu. Selama Kristus belum terlihat lebih manis dari tahta yang retak, kita akan terus kembali ke sana, menempatkan segala jenis berhala yang mungkin di posisi itu. Ketika sekali lagi Kristus belum terlihat lebih manis dari segala yang kita berhalakan. Tapi begitu kita melihat Dia, Kristus ya, seperti kata pemazmur, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu tertulis pada Mazmur 73 kalau nggak salah ayatnya yang ke-25. Yang berikutnya, Kristus menjawab setiap wajah berhala. Bagi berhala kontrol, Yesus sudah contohin di Taman Getsemani, di mana Kristus sendiri yang memiliki segala otoritas di surga dan di bumi, berdoa, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu tertulis pada Matius pasalnya ke-26 ayat 39. Ini bukan pasrah dalam keputusasaan. Tapi ini lebih ke arah penyerahan secara penuh ya pada Bapa yang memegang seluruh masa depan. Itu bisa kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 17. Di mana bunyinya adalah ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dianya ini huruf besar ya. Di sini menegaskan di dalam Dialah segala sesuatu ada, bukan di dalam rencana kita. Itu bagi berhala kontrol. Bagi berhala penerimaan, dalam Yesaya 53 ayat 3 menggambarkan Kristus itu sebagai eh, yang dihina dan dihindari orang. Bunyinya kira-kira seperti ini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Di sini Yesus mengalami penolakan yang jauh lebih dalam daripada penolakan sosial yang kita takutkan. Tapi identitasnya tidak goyah loh. Karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Bapa. Bisa kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dalam statement ini diterima di dalam Sang Kekasih. Penerimaan ini sudah final loh di kayu salib. Nggak lagi bergantung siapa yang menyukai kita minggu ini, bulan lalu, tahun yang lalu, atau tahun depan. Nah, bagi berhala kenyamanan, dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, di situ menunjukkan suatu kegerakan yang luar biasa ya. Kristus yang setara dengan Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, taat sampai mati di kayu salib. Yesus tidak memilih jalan termudah, namun justru karena itu terjadi perubahan bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tolong dibacakan. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih
Suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini bisa dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ketidaknyamanan bukan tanda ditinggalkan Allah. Sekali lagi, saya ulangin, ketidaknyamanan bukan tanda ditinggalkan Allah. Yang berikutnya, untuk berhala pencapaian atau warisan. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, silakan. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mencatat kata terakhir Kristus di kayu salib, sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya kita sudah familiar dengan kata tetelestai. Ini sebuah istilah dagang yang berarti lunas, terbayar penuh. Nilai dan warisan kekal kita tidak bergantung lagi pada apa yang berhasil kita capai atau yang akan kita tinggalkan di dunia ini, tetapi pada apa yang sudah dituntaskan Kristus bagi kita di kayu salib. Nah, dalam Mazmur 16 ayat 5 ya, di mana dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Daud nulis itu bukan di masa dia masih segar bugar ya, bukan di masa muda ya, yang penuh dengan energi, kemenangan, tetapi dalam perjalanan hidupnya yang penuh pengkhianatan, ditinggalkan, kehilangan, ketidakpastian. Daud menemukan bahwa warisan sejati bukan tanah, bukan tahta, bukan juga nama besar, melainkan pribadi Allah itu sendiri. Ya, selanjutnya kita coba diagnostik hati kita ya, coba selidikin hati kita. Ini aku dibagi menjadi 5 bagian, coba untuk masalah kontrol. Tanya dalam diri kita, apa yang terjadi dalam hati saya ketika suatu tidak berjalan sesuai rencana saya? Terutama menyangkut anak, cucu, kesehatan, atau keuangan masa pensiun, dan juga karir juga ya. Penerimaan. Bagian penerimaan, apa yang lebih menyakitkan bagi saya, menyadari saya berbuat salah di hadapan Allah, atau merasa tidak lagi dihormati atau didengar oleh orang-orang di sekitar saya. Dan yang ketiga, untuk di bagian kenyamanan, adakah ketaatan yang selama ini saya tunda karena terasa sulit, terlalu melelahkan, atau terlalu tidak nyaman bagi kondisi saya sekarang. Dan yang keempat, di warisan dan pencapaian, jika saya dipanggil Tuhan besok, apa yang paling saya takutkan belum selesai? Dan apakah ketakutan itu tentang kemuliaan Allah atau tentang nama saya sendiri? Dan yang terakhir, di dalam intinya, jika segala yang selama ini menopang saya diambil, apakah saya masih bisa berkata sungguh dari hati, Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Nah, ini untuk menyelidiki kita, boleh kalau itu di screenshot atau nanti di-share. Dan yang untuk refleksi, eh, untuk Untuk refleksi, refleksi di ini bukan untuk menghakimi diri sendiri ya, sehingga muncul pemikiran, wah ternyata gue buruk banget ya. Tetapi untuk mengenali dengan jujur, ya, eh, oh mungkin ini nih yang sedang saya percayai, dan ternyata Injil punya jawaban yang lebih baik. Silakan saya. Nah, ini untuk refleksi ya bisa kita lakukan selama seminggu ini kan ada 7 ya per hari atau gimana. Di refleksi diri ini coba kita deteksi kapan hari ini saya mengalami reaksi emosional paling kuat. Bisa marah, kecewa, atau cemas.
Dan akarnya kita bisa, tanyakan lagi kepada Tuhan, apa yang sebenarnya saya takut kehilangan di balik reaksi itu? Dan untuk yang pertanyaan berikutnya maknanya, jika hal itu benar hilang, apa yang saya takutkan tentang siapa diri saya? Dan yang keempat, tentang berhala, apa yang sedang saya tuntut dari ciptaan, baik itu orang, harta, jabatan, kesehatan, yang sebenarnya hanya Allah dapat berikan. Terus ya bagian Injil kita, coba, refleksi tentang apa yang sudah Kristus berikan yang selama ini saya cari dari dunia. Untuk respon, apa satu tindakan kecil hari ini yang menunjukkan saya sungguh percaya Injil, bukan sekedar tahu? Dan bagian integrasi, pola apa yang mulai saya lihat tentang kecenderungan hati saya? Sekali lagi ya, jangan jadiin ini untuk menghakimi diri sendiri ya, tetapi lebih ke arah mengenali dengan jujur. Dan ingat, Injil selalu punya jawaban yang lebih baik. Karena juga kan maksudnya refleksi ini sebenarnya bukan hanya punya satu kali doang gitu loh. Sebenarnya ini akan refleksi ini pun juga, bisa kita berlangsung ya selama kita hidup. Karena kita kadang-kadang secara sadar nggak sadar sekarang kita mungkin tidak, menjadikan itu berhala, tapi suatu saat mungkin kita lagi, di bawah Tuhan apapun itu kita bisa, eee, melenceng gitu dengan menjadikan itu sebagai berhala kita gitu. Dan dalam hal berhala ini ya, itu bukan berarti saya dan istri membagikan ini kita sudah menang total, tetapi itu proses yang berkesinambungan sampai nanti kita eh, menutup mata selamanya, ya, di mana itu akan terjadi kayak kupas bawang, layer per layer. Dan di situ kita akan menemukan bagaimana Roh Kudus menuntun kita dan menyingkirkan berhala-berhala kita satu persatu. Nah, eh, secara kesimpulan sampai sini dulu. eh, Apakah ada pertanyaan?